Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, sahabat channel Sedang Urut TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani dan memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Sahabat channel Sedang Urut TV, inilah ciri-ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dapat dilihat ketika di dunia. Cara dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di dunia, orang yang dicintai Allah dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Dijelaskan beberapa ciri dan tanda orang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yakni golongan orang-orang ma'rifat. 20 tanda diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Berikut beberapa tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang pertama, senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya, yaitu setiap saat ingin bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat, karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah. Karunia ini tentu sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta Allah. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang yang memiliki akal unggul. Yang kedua, dimuliakan Allah. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Yang ketiga, akan dicintai Allah. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. Keutamaannya, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini, dan Allah Maha Tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. Yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya seorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seseorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rezeki orang itu akan ditimpahkannya dari satu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang meletihkannya, melainkan dinikmatinya. Yang keenam, Allah menjadi penolongnya.
Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh yang dicintai Allah. Sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah, dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan. Tapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah. Yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dan memposisikan setiap keadaan. Baginya sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah, dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain menghina dan menzoliminya. Yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah. Yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya, hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Yang ke-10, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah mudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilakunya, yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih. Yang ke-11, orang-orang segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya, maka seluruh manusia yang normal pikiran dan hatinya insya Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya. Sebaliknya raja-raja zalim dan musuh akan segan terhadapnya. Yang ke-12, orang-orang akan mencintainya. Artinya orang yang mendapat cintanya, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. Yang ke-13, hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada kebarokahan, kebaikan yang banyak. Tepatnya keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ke-14, hewan-hewan takluk kepadanya. Bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Artinya Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang yang dicintai Allah, sehingga menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah. Yang ke-15, doanya diijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinan sangat bulat
Lagi pula doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan, karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat. Demikian beberapa tanda dan ciri orang yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk ke dalam salah satunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.